Kanselir Baishan akhirnya telah selesai memilih para murid untuk dijadikan Akademi Kekaisaran nih guys. Sistem Akademi Kekaisaran ini adalah mengajarkan para murid berbakat dari Akademi Taizu untuk dilatih pribadi oleh Guru Baishan. Hal ini dilakukan supaya mereka lebih berkembang dan bisa menjadi sosok murid paling jenius sesuai kemampuannya di Akademi Taizu ini. Mereka semua juga akan pergi berlatih ke tempat yang berbahaya di wilayah Kekaisaran Barbarian D. Yoi guys, selamat datang di channel Dinasti Dongwha. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Dongwha Tales of Gilding Gods episode 50. Yuk lanjut ke pembahasannya. Setelah Chen Wanjun mengetahui bahwa Shinwu dan gurunya Baishan adalah saudara seperguruan, dan bahkan gurunya meminta Chen Wanjun memanggil Shinwu sebagai paman guru, Chen Wanjun merasa tidak terima dan ia sangatlah malu. Namun dia berbisik pada Shinwu bahwa dia tidak akan mengakui Shinwu sebagai paman guru sebelum Shinwu dapat mengalahkan dirinya suatu saat nanti. Shinwu merasa tidak keberatan dan ia segera pergi. Setelah pertempuran Shinwu dengan para sarjana lain selesai, Kanselir Baishan telah memilih para akademisi kekaisaran. Ia memutuskan untuk merekrut total 6 sarjana dari kediaman cendekia, termasuk Shinwu, Chen Wanjun, Qin Yu, Wei Yong, Yu Qinghong, dan Yu Cui. Selain itu, dari kediaman bangsawan, ia memiliki putri ketujuh, yakni Ling Shui dan Ling Mingyu atas saran dari pangeran kedua Ling Yusu. Ling Yusu merasa sedih setelah mengetahui ia tidak akan diajarkan secara pribadi oleh Kanselir Baishan. Namun ia menyarankan agar Kanselir Baishan mengajar adik perempuannya, yakni putri ketujuh. Hal ini ia lakukan agar ia bisa menjauh dari Shinwu. Ia berharap putri ketujuh akan bertemu dengan lebih banyak bakat lain selama perjalanan dan melupakan Shinwu. Setelah semua sarjana terpilih termasuk Shinwu, Chen Wanjun, dan beberapa yang lainnya berkumpul, Kanselir Baishan mengumumkan bahwa mereka akan menjadi Akademi Kekaisaran sementara. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menerima pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yakni meliputi seni, strategi militer, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ia juga menegaskan bahwa gelar permanen mereka akan bergantung pada kemampuan dan kemajuan mereka. Kanselir Baishan kemudian membuat pengumuman bahwa akademisi kekaisaran pertama telah ditunjuk. Kemudian Kanselir Baishan mengumumkan bahwa ia akan memulai pelatihan dengan putri ketujuh terlebih dahulu. Ia menyuruh sang putri untuk pergi ke lantai catatan surgawi untuk memilih buku, sementara yang lain harus menunggu. Cerita kemudian beralih ke Qinwu yang juga berada di lantai catatan surgawi. Seorang sekretaris memperingatinya untuk hanya menjelajahi buku-buku di lantai pertama dengan tablet bukunya dan melarang pergi ke lantai kedua jika tidak ingin dihukum. Qinwu menjelaskan kepada sekretaris di lantai catatan surgawi bahwa ia perlu meminjam beberapa gulungan kuno untuk perjalanan latihannya bersama Kanselir Baishan. Sekretaris itu mengkonfirmasi bahwa sebagai murid Kanselir Baishan, Qinwu memiliki hak istimewa untuk meminjam hingga 5 gulungan. Qinwu memasuki lantai perpustakaan dan menemukan bahwa gulungan-gulungan itu disusun berdasarkan prefektur dan sekte. Saat menjelajahi ruangan yang berisi gulungan dari Lizhou, di lantai catatan surgawi, Qinwu terkejut melihat banyaknya sekte yang terdaftar di prefektur Lizhou. Ia lalu mengambil gulungan dari sekte awan merah yang mencakup berbagai teknik seperti teknik awan merah, keterampilan pedang awan merah, dan formasi awan merah. Shinwu memperhatikan bahwa semua teknik ini saling terkait. Seseorang harus menguasai teknik awan merah terlebih dahulu untuk bisa menggunakan yang lainnya. Teknik intinya adalah mengubah vitalitas Qi menjadi awan merah untuk mengaburkan pandangan musuh dan menyembunyikan pedang terbang. Shinwu menyimpulkan bahwa meskipun teknik ini unik, ia tidak menganggapnya sebagai teknik yang luar biasa. Setelah memeriksa gulungan sekte awan merah, termasuk rahasia pilnya yang tidak sempurna, Qinwu mengambil satu set gulungan kuno yang tebal. Ia terkejut menemukan bahwa gulungan itu berasal dari Kekaisaran Yuyuan. Ia segera menghubungkan nama Yuyuan dengan Yuyuan Chohyu, hakim muda yang ada di Lizhou. Qinwu menyadari kemungkinan bahwa Yunyuan Chuhoi dan saudaranya adalah keturunan bangsawan dari kekaisaran kuno yang telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Yang Kang.
Penemuan ini membuatnya menyadari bahwa Kekaisaran Yanggang telah melahap banyak negara lain termasuk wilayah Lizhou di masa lalu. Qinmu kemudian memutuskan untuk memilih gulungan kuno dari Kekaisaran Yuan. Meskipun tidak lengkap, ia menilai gulungan-gulungan ini jauh lebih unggul dari yang lain. Gulungan tersebut berisi sistem teknik yang komprehensif bernama Teknik Zaitan Chengdu, serta jurus pedang kelas 1 bernama Jurus Pedang Matahari Terbenam. Qinmu memilih jurus ini karena jurus pedangnya saat ini pedang menginjak gunung dan surga, mengkonsumsi terlalu banyak vitalitas Qi. Sehingga, ia merasa bahwa teknik ini tidak praktis untuk pertempuran biasa. Ia membutuhkan jurus pedang yang lebih efisien. Mengingat ia bisa meminjam 5 gulungan, Qinmu memutuskan untuk terus mencari lebih banyak gulungan kuno yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pencariannya, Qinmu menyadari bahwa banyak gulungan kuno di lantai pertama lantai catatan surgawi telah dipotong atau tidak lengkap. Ia menggunakan jurus pedang 9 lagu menghubungkan sungai sebagai contoh, di mana gerakan ke-10 yang seharusnya melepaskan kekuatan penuhnya menjadi tidak ada. Qinmu menyimpulkan bahwa sekte-sekte tersebut tidak menyerahkan teknik pamungkas mereka yang sesungguhnya kepada Kekaisaran Yanggang, dan sengaja menyembunyikannya beberapa bagian penting dari seni bela diri mereka. Qinmu memilih gulungan kuno keduanya, yakni ada panduan jiwa, karena ia tertarik dengan kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia bawah dan berharap bisa menggunakannya untuk membangkitkan orang yang baru saja meninggal. Setelah itu, ia memilih gulungan ketiga, yakni Perintah Ruan Pengiriman Hantu dari Sekte Gunung Besar, yang menggunakan rune untuk meminjam kekuatan hantu dan dewa. Meskipun diizinkan meminjam 5 gulungan, Qinmu memutuskan untuk hanya mengambil 3, karena ia merasa sudah memiliki banyak teknik dari pendidikan agung setan surgawi suci yang harus ia pelajari. Ia lalu menyerahkan gulungan-gulungannya kepada sekretaris dan meninggalkan lantai catatan surgawi. Akhirnya, dekret kekaisaran telah turun. Qinmu ditunjuk sebagai salah satu akademisi kekaisaran dan memberinya pangkat pejabat tingkat 6. Dengan pangkat ini, ia sekarang memiliki hak istimewa untuk mengakses hingga lantai ketiga, lantai catatan surgawi. Sementara itu, di gerbang Akademi Taizu, Kanselir Bashan masih menunggu. Ling Yushu tiba sambil menyeret adik perempuannya, putri ke-7 Ling Yushui yang tampak enggan. Ling Yushu berusaha meyakinkan adiknya untuk ikut dengan Kanselir Bashan, menyoroti betapa berharganya kesempatan ini dan betapa besarnya kekuatan Kanselir Bashan. Ia bahkan iri dengannya karena bisa berlatih dengan Kanselir Bashan. Di gerbang Akademi Taizu, seekor banteng hijau besar yang nakal sedang menggoda naga silin penjaga gerbang. Banteng itu mengajaknya untuk bermain di luar dan bahkan menawarkan bunga poni. Naga silin tampak menahan amarahnya karena kehadiran Kanselir Bashan. Ling Yushu kemudian bertanya kepada Kanselir Bashan kapan mereka akan pergi. Bashan menjawab bahwa mereka masih harus menunggu 1 orang lagi yang sedang dalam perjalanan menuruni gunung. Ling Yushu merasa puas dan ia percaya bahwa ia telah berhasil menjauhkan adiknya Ling Yushui dari Qinmu yang dia anggap sebagai orang buangan. Ia yakin bahwa dengan berpisah, adiknya akan melupakan pemuda itu. Saat ia menunggu, seorang pemuda berjalan menuruni gunung dengan membawa berbagai barang aneh, termasuk kapak, pisau pemotong babi, dan tongkat bambu. Di punggungnya ada tas ransel besar yang di atasnya terdapat seekor rubah putih. Melihatnya, Ling Yushu bingung dan bertanya-tanya apakah pemuda itu sedang melarikan diri. Ternyata, Qinmu adalah orang yang ditunggu oleh Kanselir Bashan. Ling Yushu terkejut dan ia sangatlah kecewa. Sementara Ling Xuixu diam-diam merasa senang karena ia dan Qinmu bisa akan belajar bersama lagi. Ling Yushu mencoba untuk terakhir kalinya meminta Kanselir Bashan untuk mengajarinya, tetapi permintaannya ditolak. Bashan menjelaskan bahwa ia hanya mengajar murid dari bawah alam 7 bintang karena jalur kultivasi mereka belum sepenuhnya ditetapkan. Setelah itu, Ling Yushu hanya bisa berdiri dan melototi Qinmu. Qinmu juga bingung dengan tatapan penuh permusuhan itu. Saat kelompok akan berangkat, Qinmu meminta Kanselir Bashan untuk menunggu. Ia lalu mendekati naga silin yang berjaga di gerbang, menggunakan ramuan dari botol giok, dan Qinmu melumpuhkan naga silin,
membuat banteng hijau yang ada di sana ketakutan akan trauma yang juga pernah dilumpuhkan oleh Shinmu. Setelah itu, dengan bantuan rubah putihnya, ia menuangkan perasan lemon ke mulut naga silin yang menyebabkan naga itu mengeluarkan air liur tanpa henti. Mereka berhasil mengumpulkan air liur ini dalam 10 botol. Shinmu kemudian menjelaskan kepada Kanselir Bashan bahwa ia mengumpulkan air liur naga silin karena merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan luka. Hal ini akan berguna untuk perjalanan mereka. Kanselir Bashan juga sadar bahwa air liur naga silin tersebut dapat digunakan untuk menyambung kembali tubuh guru mereka, kakek jagal, saat sudah ditemukan bagian bawahnya nanti. Kemudian Shinmu meminta bantuan banteng hijau untuk membawa barang-barangnya. Banteng itu ketakutan dan mengira akan dimakan dan ia menyebut rubah kecil Huling Air sebagai saudari sumpah. Shinmu kemudian mengungkapkan bahwa naga silin itu jantan, membuat banteng hijau terkejut dan Huling Air menenangkannya dengan santai. Kanselir Bashan memimpin Shinmu dan Ling Yuisui keluar dari ibu kota. Banteng hijau yang menemani mereka tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya yang besar dan mengesankan, menjadi lebih dari 10 kali lipat ukuran aslinya dengan otot-otot yang menonjol dan kuku banteng. Bashan kemudian menyuruh Shinmu dan Ling Yusui untuk naik ke punggung banteng itu dan juga membawa semua barang bawaan mereka. Akhirnya, Bashan menyuruh Ling Yusui yang telah menemani mereka sampai di luar ibu kota untuk kembali. Ling Yusui melihat dengan wajah masam saat Ling Yusui tertawa riang dan memukul dada Shinmu. Setelah itu, banteng hijau memulai perjalanan mereka dengan berlari kencang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan angin, meninggalkan Ling Yusui dalam kepulan debu. Huling Air yang duduk dengan nyaman di tanduk banteng bertanya tentang kemampuan banteng itu untuk mengendalikan angin. Dengan bangga, banteng itu mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan dari naga hijau. Ia menyebutkan bahwa kemampuan mengendalikan angin adalah bakat alaminya dan kulit hijaunya adalah bukti dari garis keturunannya. Huling Air memuji kulit banteng hijau yang kokoh. Ia membuat banteng ketakutan. Ia berpikir bahwa adik perempuanku yang bersumpah juga adalah orang yang kejam. Majikannya ingin memakanku, sementara Huling Air ingin membuat kulitku untuk menukarnya dengan uang. Sementara Huling Air ingin membuka kulitku untuk menukarnya dengan uang. Setelah itu, Ling Yusui bertanya kepada Kanselir Bashan kemana mereka akan pergi. Bashan mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah Kekaisaran Barbariandi, sebuah tempat yang terkenal dengan kondisi medan perangnya yang brutal. Sementara Shinmu langsung menduga bahwa perjalanan ini ada hubungannya dengan pencarian tubuh kakek jagal. Kanselir Bashan mengkonfirmasi dugaan Shinmu. Mereka pergi ke Kaisaran Barbariandi untuk mengambil kembali bagian bawah tubuh jagal, yang kini berada di tangan kultus dukun bernama Istana Emas Roland. Perjalanan mereka sangat cepat berkat kekuatan luar biasa banteng hijau yang dapat berlari di atas air. Di tengah perjalanan, Kanselir Bashan meninjau gulungan yang dipilih para muridnya. Ia menyadari bahwa pilihan Ling Yusui adalah seni bela diri yang sangatlah umum. Sedangkan gulungan yang dipilih Shinmu yaitu paduan jiwa perintah run pengiriman hantu sangat tidak biasa dan tidak populer. Hal ini membuat Kanselir Bashan kebingungan dan menyadari bahwa ia akan menghadapi tantangan besar dalam membimbing Shinmu, karena ia sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik tersebut. Setelah menyerahkan gulungannya kepada Shinmu, Kanselir Bashan mulai mengajar Ling Yuisui. Gulungan milik Ling Yusui, jurus pancing petir langit biru adalah mantra petir yang umum dan ortodoks dari sekte Dao. Sementara dengan gulungan unik milik Shinmu, penjelasan Bashan yang logis membuat Ling Yusui dengan cepat memahami jurus tersebut. Meskipun Bashan tidak mengajarinya secara langsung, Shinmu mendengarkan dan mendapatkan ide baru. Ia terpikir untuk menggabungkan jurus petir baru itu dengan 8 pukulan petirnya sendiri untuk menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan, membuatnya tenggelam dalam perhitungannya. Sementara itu, Li Yusui berhasil mempraktikkan jurusnya, membuat petir menyambar sungai dan membuatnya terkejut sekaligus gembira. Kanselir Bashan menilai bahwa fondasi Ling Yusui masih lemah. Untuk membuktikannya, ia membatasi kekuatannya dan mencontohkan jurus pancing petir langit biru dengan presisi dan kekuatan luar biasa.
Ia berhasil menciptakan puluhan sembaran petir yang menyebabkan badai di permukaan sungai. Ling Yusui terpana melihat penguasaan Bashan. Bashan menjelaskan bahwa jurus itu bisa lebih kuat jika fondasi Ling Yusui diperkuat, dan ia menawarkan untuk membantunya. Ling Yuxiu pun akhirnya setuju. Kanselir Bashan adalah ahli terkemuka di Kekaisaran Yangkang, dengan pengetahuan luas yang ia peroleh dari mempelajari reformasi guru besar negara dan berbagai teknik di Akademi Taizu. Kelompok itu terus bergerak dan setelah beberapa hari, mereka akhirnya mendekati perbatasan Xingmen, sebuah celah di perbatasan antara Kekaisaran Yangkang dan Kekaisaran Barbariandi. Celah ini unik karena terhubung dengan Daksu. Hutan dari Daksu memisahkan kedua kekaisaran, menciptakan penghalang alami di malam hari saat kegelapan turun. Akibatnya pertempuran hanya terjadi pada siang hari, menyebabkan kebuntuan dalam perang di perbatasan. Shinmu dan rombongannya tiba di perbatasan Xingmen saat mereka melewati gerbang. Seorang prajurit terkejut melihat Shinmu dan segera kembali ke kota. Banteng Hijau menjelaskan bahwa orang-orang berasal dari Daksu seperti Shinmu diperintahkan untuk dibunuh dan diperbudak jika mereka berani memasuki Kekaisaran Yangkang. Namun alih-alih menangkapnya, seorang jenderal tua keluar bersama 100 tentara dan bertanya, "Di mana tabib surgawi Shin?" Shinmu menanggapi panggilan jenderal dengan rendah hati, mengatakan ia tidak pantas disebut tabib surgawi. Namun sang jenderal dan semua prajurit yang menyertainya berlutut di hadapan Shinmu mengucapkan terima kasih atas obat yang telah menyelamatkan nyawa mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal Bian mengkonfirmasi bahwa pil buatan Shinmu, pil serangga pemurnian yang murni, sangat efektif dalam menetralkan mantra-mantra dari dukun Kekaisaran Barbariandi. Berkat obat itu, para prajurit di pasukan Xingmen tidak lagi terancam. Shinmu dengan rendah hati menjawab bahwa itu hanyalah upaya kecil. Shinmu memperkenalkan Kanselir Bashan dan putri ketujuh pada Jenderal Bian. Jenderal Bian bersikap hormat kepada Bashan, namun keberatan dengan kehadiran sang putri di tempat berbahaya seperti perbatasan. Bashan meyakinkan sang jenderal bahwa ia yang bertanggung jawab. Namun Jenderal Bian terkejut dan marah ketika Bashan mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya memasuki Kekaisaran Barbariandi. Ia memperingatkan bahwa itu adalah tindakan bunuh diri dan dapat membahayakan seluruh Akademi Taizu jika seorang putri celaka. Bashan tetap tenang dan menegaskan bahwa ia memiliki cara untuk memastikan keselamatan mereka di sana. Jenderal Bian memperingati bahwa jika terjadi hal yang tak terduga pada putri ketujuh, maka Bashan yang akan bertanggung jawab. Jenderal Bian akhirnya mempersilahkan mereka untuk masuk. Ling Yusui merasa sedikit khawatir akan bahaya yang akan mereka hadapi, tetapi ia juga bersemangat. Pengalaman sebelumnya di Daksu bersama Shin Feiyu telah membuatnya lebih berani dan rasa ingin tahunya mengalahkan kecemasannya. Malam harinya, Jenderal Bian mengadakan jamuan makan di kediamannya untuk menghormati tabib surgawi Qin. Ia mengundang Kanselir Bashan dan yang lainnya untuk ikut sebagai pendamping. Di pagi hari, Jenderal Bian mengirim mereka pergi dan memberikan emas batangan kepada Shinmu sebagai mata uang yang digunakan di Kekaisaran Barbariandi. Setelah melewati tembok besar, mereka bertemu dengan para jenderal barbar yang menunggangi binatang aneh. Kanselir Bashan segera berdiri di atas kepala banteng hijau dan membuka mantelnya, memperlihatkan tato di dadanya. Dan para jenderal barbar melihat tato itu segera memberi hormat dan berbalik pergi. Mereka membiarkan Kanselir Bashan dan para sarjana Akademi Taizu untuk memasuki wilayah Kekaisaran Barbariandi. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja spoiler dari Mimin tentang Tales of Guarding Gods episode 50. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.